Selamat pagi Harum Mania. Saat ini kita sedang berada di saya katakan ini kelompok masyarakat peduli sungai iya, green school juga iya, cafe juga iya. Tapi yang jelas di sini kelompok ini mengajak masyarakat untuk mengelola sampah ya. Kebetulan berada juga di pinggir sungai. Ini ownernya namanya Bro Satriawan ya. Beliau bergerak di bidang pencinta sungai, pencinta lingkungan, ada basic pariwisata juga, dan nanti bisa dijelaskan apa sih sebenarnya tempat ini dan apa yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini ya. Bro, bisa diceritakan apa sih ini, kemudian apa yang dilakukan? Oke, terima kasih Pak Wibi nih. Ini pertemuan kita yang banyak kalinya nih Pak Wibi ya. Terima kasih sudah mengunjungi base camp atau gubuk kecil kami yang semua perlengkapan tempatnya semua dari, bisa dibilang dari alam. Jadi dari tiang semua pun kita buat dari alam. Ya karena low budget juga ya, tapi fokusnya itu bagaimana semua itu bermanfaat buat lingkungan dan warga sekitar, itu yang pertama. Nah, untuk yang sekarang berjalan di sini itu bagaimana menyadarkan masyarakat dalam pengolahan sampahnya pribadi atau sampah lingkungan tepatnya. Dan salah satu pilot project kami di sini yaitu pengolahan sampah menggunakan atau biokonversi maggot tepatnya. Di sini kami memberikan edukasi yang sangat singkat, Pak. Kenapa saya bilang sangat singkat? Jadi langsung praktek, jadi tidak terlalu banyak teori, 2-3 kali pertemuan sudah bisa jalan. Yeah. Dan alhamdulillah sudah 2-3 yang sudah belajar dan sudah jalan. Nah, terus kalau yang fokusnya, salah satunya itu saya buat konsep namanya putus generasi. Kenapa saya bilang putus generasi? Jadi kalau kita tidak putus, tidak mengajarkan dari usia dini anak-anak untuk sadar akan lingkungan, terus mau kapan lagi kita mau himbau atau memberi informasi tentang pentingnya lingkungan yang sudah dewasa, kan agak lama. Nah, saya punya konsep dan pemikiran di situ bersama teman-teman di sini. Kenapa kita tidak buat dari usia dini anak-anak dengan konsep bermain sambil belajar. Nah, di situ salah satu yang bisa saya jelaskan tentang green school-nya. Dan untuk kegiatan kita sehari di sini jadi lebih bisa dibilang tempat nongkrong, tapi bebas beraturan. Jadi siapa punya skill, kita sharing. Jadi semua tempat perkumpulan di sini, siapa punya skill atau informasi tentang pengetahuan umum, bisa di-sharing di sini. Mungkin sedikit gambaran itu, mungkin nanti bisa ditambahkan lagi. Itu Iya, sedikit. Kemudian ini saya lihat itu ada kegiatan panen plastik. Bisa mungkin dijelaskan apa sih panen plastik itu ya? Jadi kebetulan Sambil ngopi dulu ya. ya semoga dulu ya, biar tidak tegang Pak. Kopi asli Lombok. Jadi program panen plastik ini kebetulan wilayah Rembiga ditunjuk atau ada tim dari Harvest Plastik namanya, atau panen plastik biasa disebut. Ini titik ketiga yang dituju oleh teman-teman yang ada program dari panen plastiknya. Nah, kebetulan teman-teman di sini salah satu jadi koordinator atau yang terlibat langsung dalam konsep panen plastik. Nah, panen plastik ini sendiri itu bagus sekali, saya bilang. Itu salah satu masuk dalam program kami yang di KMPS Urip ini. Konsepnya itu seperti sebuah stimulan. Jadi warga secara tidak langsung dipaksa untuk mengolah dan memilah sampahnya sendiri dari rumah. Dengan reward kita berikan per 2 kilo itu ada kupon undian yang diberikan, dan ditimbang per 2 minggu sekali atau 1 bulan 2 kali. Jadi alhamdulillah yang sudah berjalan di sini sudah kelihatan dampak dari situ. Kemungkinan kalau saran masukan, andai kata kita bisa memilah atau mengolah sampah dari rumah, sudah 60-70% masalah sampah dunia pasti bisa
terrealisasi di situ. Mungkin di situ pelunasan skim KW ini. Oh itu ya, kalau itu yang plastik yang anorganik. Kemudian selain itu juga di sini dikembangkan juga atau melakukan pengelolaan atau pengolahan sampah organik. Ya. Sampah organik. Nah, jadi coba diceritakan kalau yang masalah yang organik ini. Nah, jadi awalnya kan kita fokus di sungai. Ternyata setelah kita masuk pelajari semua, ternyata ada salah satu dulu kita tahunya itu ulat. Ulat itu apa sih? Menjijikkan. Nah, awal-awalnya nih pengalaman pribadi. Jadi kita eksperimen karena belum tahu link teman yang memang sudah paham tentang maggot. Jadi kita eksperimen hampir sekitar 6-7 bulan kita coba sambil jalan. Dan akhirnya kita menemukan cara semalas-malasnya orang mengolah sampah. Itu bisa diterapkan dengan cara kita di sini. Bahasa kita di sini tuh kalau teman-teman nih sambil ngopi sambil ngerokok bisa jadi kita buat proses pengolahan sampah itu. Iya, iya. Saking ketemu feel-nya gitu. Karena yang paling berpengaruh dalam sampah ini yang organiknya, karena itu kan bisa memicu karbon Gas metan. gas metan, gas metan. Nah itu yang bahaya, yang sempat terjadi infonya itu terjadi kebakaran di beberapa TPA. Nah, itu kan bahaya sekali asap pun dari gas metannya itu, bukan masalah dari lingkungan sekitar, itu kan bisa menyebar dari udara. Nah dari itu sedikit dari tim kami bisa melakukan pengolahan, mengurangilah tepatnya, karena dampak yang sangat besar ketika kita bisa berjalan bersamaan dan sadar secara keseluruhan di situ. Ya. Jadi perlu diketahui Harumannya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh kelompok ini bersama yang lain ya di Kota Mataram sejak tahun 2001 ke 2022 terjadi pengurangan sampah yang dibawa ke TPA, dan hasil perhitungan kita kemarin yang di Pokja Perubahan Iklim dalam program Climate Resilient and Inclusive Cities, terjadi pengurangan sampah yang dibawa ke TPA pada tahun 2022, dan juga terjadi kita sudah berhasil mengurangi emisi gas metan sebanyak 4,86%. Nah, ini besar ya, sebuah pencapaian yang positif, dan saya yakin nanti di tahun 2023 ini juga akan terjadi pengurangan yang lebih besar lagi, karena kelompok kita sudah banyak yang mengelola sampah organik baik dengan cara maggot ataupun cara-cara yang lain. Nah kemudian di sini kan ada cacing juga ya, dan ada maggot, ada cacing, apalagi yang kita apa perbedaannya kalau pengolahan menggunakan maggot, pengolahan menggunakan cacing? Nah di sini dia. Jadi kalau semua lini masyarakat atau organisasi itu untuk pengolahan itu lari ke wilayah masing-masing. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kebetulan kita pengolahannya di pinggir kali, jadi banyak yang mancing cari cacing di situ kan. Nah sekalian kita sebagai circular ekonominya di situ. Jadi orang nyari cacing ke sini. Jadi sambil kita mengolah sampah, kita juga bisa memproduksi cacing yang memang dibutuhkan sama beberapa orang yang sering mancing di pinggir Sungai Midang ini. Gitu dia. Jadi intinya disesuaikan dengan karakter dan potensi yang ada. Jadi sekali merangkul dayung bukan 2-3 pulau terlampaui, tapi kalau bisa 10 pulau terlampaui gitu kita pikirkan. Dan yang pastinya semua gratisan gitu. Mikirnya dari sampah semua. Dan satu lagi ini Pak Bibin, situ selain sampah organik yang memang yang kita olah dan plastik yang kita jual, yang kita temukan di sungai, dan beberapa juga yang sifatnya residu kayak botol. Jadi beberapa botol itu yang kita coba produksi jadi gelas sama vas bunga. Nah, karena itu masih belum kita pegang lagi karena masih fokus di organik sama plastiknya, karena itu kan untuk mesin dan alat yang lain masih lumayan harganya. Jadi mana yang bisa kita pegang itu kita kerjakan dulu. Gitu. Sambil jalan, namanya dengan usia komunitas kami yang baru, masih bisa dibilang baru tumbuh gitu, baru 3 tahun berjalan. Tapi alhamdulillah dari data yang kami kumpulkan itu
agak sedikit membantu tepatnya mengurangi dampak dari sampah organik maupun yang plastik. Kemudian tadi waktu di jalan akan masuk kemari, saya lihat di pinggir sungai itu ada tulisan-tulisan, pesan-pesan atau himbauan ya, yang bisa menyentuh hati, menggerakkan hati kita. Itu kira-kira bagaimana tuh, kenapa bisa, tujuannya apa dipasang seperti itu? Oke. Jadi di sini kan tadi ada sampaikan sedikit konsep bermain sambil belajar. Jadi konsep yang kita terapkan di sini salah satunya itu bagaimana mengajak anak-anak melakukan satu hal dengan cara mereka. Jadi metodenya, mereka kan senang main dasarnya anak itu. Jadi kita kemas semua apapun konsep itu dengan cara bermain. Jadi mereka jadi senang. Jadi semua tulisan himbauan itu anak-anak yang nulis gitu. Jadi kita kasih kasket, mereka yang ngecat. Bahkan mereka rebutan nyari papannya. Gitu. Nah, ini beberapa di belakang ini. Ini kalau di itu sekitar 40-50 orang yang nulis ini. Jadi ganti-gantian deh. Beberapa kita konsep. Jadi ini semua dari prepaid bekas, cat bekas kita campur semua pokoknya. Ada yang cat rusak kita olah lagi. Jadi di sini betul-betul kita memanfaatkan sesuatu yang memang dianggap orang sudah tidak terpakai. Gitu. Dimanfaatkan kembali. Kalau bahasa Inggrisnya ini reuse jadinya. Reuse. Ya, ini jadi Romania kawan-kawan sekalian, kalau pada waktu main kemari ya, ini suasananya sejuk sekali. Pohon bambu ya, banyak pohon ya, pohon bambu, ada pohon ketapang, manggis, jambu, mangga dan lain sebagainya. Jadi suasananya sejuk, sekalian kita ngopi-ngopi. Ngopi dulu lagi nih. Kemudian kemarin ini ya, dari DLH Kota Mataram memberikan support berupa roda 3 agar penjemputan sampah dari yang sampah terpilah dari rumah tangga ini bisa berjalan dengan lancar. Nah kemudian, ini yang menarik yang saya enggak lihat di tempat lain. Jadi Bro Satriawan ini bisa meramu bagaimana maggot ini tidak menjijikkan gitu. Jadi dia ada aroma kopi, aroma coklat ya. Nah, kalau pengen belajar silakan kemari. Ini tidak dibuka di channel Pesona Harum ini, cuman bisa sedikit disampaikan apakah benar begitu, kemudian tanggapan orang yang belajar itu bagaimana. Nah, jadi benar sekali tadi Pak Wibi. Jadi kita kemas di sini konsepnya. Jadi image yang pertama kami temukan itu, saya sendiri pribadi itu menjijikkan. Maggot tuh menjijikkan, nih ulat ngapain busuk gitu kan? Larva ya. Jadi setelah saya masuk, ternyata di sana dia punya kelebihan. Pertama yang untuk maggotnya ini, dia tidak mengandung penyakit. Dan juga pengurus sampahnya super sekali. Sampai data yang saya kumpulkan sekarang ini per bulan, walaupun skala kecil yang saya hitung itu rata-rata di kisaran 1,3 ton sampai 1,4 per bulan. Per bulan ya, kelompok ini ya. Ya, walaupun nggak banyak tapi lumayan cukup mengurangi di situ. Dan tadi poinnya bagaimana sih kita konsep supaya orang itu mau mengolah sampah organik. Jadi strategi yang kami berikan di situ. Jadi ketika ada orang yang mau belajar, jadi kita kemas beberapa media yang akan dipraktikkan itu menjadi sebuah aroma yang menyenangkan. Nah, kita bukanya di sini ya, rahasianya, atau langsung ke sini gitu. Biar tahu kan? Begitu. Ya, mau rasa coklat gitu. Tapi itu benar, faktanya ada. Ya. Apalagi ini yang, apa pesan dari Bro Satriawan ini untuk anak-anak muda, kemudian masyarakat ya, khususnya masyarakat Tombige dan secara umumnya untuk warga Kota Mataram. Silahkan. Jadi yang sering saya gaungkan walaupun sedikit nyeleneh, walaupun kadang dibilang ekstrim ya bahasanya. Jadi saya punya sebuah tulisan ini di belakang tapi nggak kelihatan ya.
Jadi bahasa itu saya tulis besar, stop clean up. Nah, dari bahasa itu sebenarnya bahasanya kayak gini dia, penerjemahannya. Kalau kita berpikir clean up terus itu mau sampai kapan clean up? Kalau bukan dari diri kita, clean up lagi. Kasihan pemerintah kan kayak gitu kan, tapi betul. Iya. Mengeluarkan anggaran terus. Mending anggarannya buat kita beli kopi, bahasanya seperti itu. Itu sih menurut saya pribadi Iya, di situ. Dan untuk teman-teman muda ini, kalau bukan kita yang mengawali, terus masa depan anak cucu kita nanti gimana? Sekarang ini aja yang 2023 masuk musim panas super sekali, dampak dari perubahan iklim tepatnya itu kerasa sekali. Tapi alhamdulillah kebetulan di base camp kami ini di KMPS Murid ini tertutupi sama pohon bambu, jadi masih sangat dingin di sini. Nah, begitu. Jadi kalau masih penasaran langsung ke sini aja. Nah, terus di setiap slide yang saya tampilkan untuk teman-teman ada 2 pertanyaan yang sering sekali muncul yang akan kita terima ketika kita menjadi seorang penggiat lingkungan, apalagi berbaur dengan sampah. Banyak orang bilang kata-katanya seperti ini, apa sih yang kamu dapat dari kegiatan sosial ini? Capek-capekmu aja. Tapi kalau ya itu kalau orang bermental ya pendek ya. Tapi selalu saya tanyakan seperti ini, bukan itu pertanyaannya, tapi pertanyaan baiknya seperti ini. Saya bilang, apa yang udah kamu berikan untuk sosial ini? Karena saya punya prinsip nih pribadi nih Pak Bibi nih, karena mati itu cuma 2 yang ditanya orang, baik buruk kita. Nah, sekarang kita mau meninggalkan yang baik image kita atau buruk, itu pertanyaannya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Bibi. Ya. Kemudian harapannya untuk atau cita-citanya tempat ini, kelompok ini kedepannya itu bagaimana? Oh iya, betul Pak Bibi, ada satu tambahan juga. Jadi yang kita coba untuk terapkan sekarang ini, bagaimana mengutus generasi tadi ya, yang green school itu ya. Jadi harapan saya tempat ini kan masih bocor nih, ada beberapa donatur yang ingin nyumbang buku, tapi masih saya stop dulu gitu, karena kondisi ruangannya ini sekedar untuk menutupi supaya tidak kena panas secara umum gitu. Karena masih bocor, papan tulisnya pun masih kapur karena kita pakai triplek bekas. Kapurnya mungkin ya kurang baik lah untuk kesehatan anak kan di situ, tapi apa boleh buat, untuk sementara kita pakai kapur dulu gitu. Dan apa tadi lagi satu ya, tentang udah saya lupa, saya lupa tadi mau ngomong apa. School ya, harapannya ruangan ini jadi lebih baik sebenarnya. Makanya saya coba sekarang ini untuk setiap ketemu orang ini loh, saya pengen buat sekolah. Kalau bukan sekolah seperti ini, siapa yang mau peduli lagi? Karena yang saya tahu, yang di NTB khususnya itu ada cuma beberapa segelintir, mungkin bahkan tidak ada yang independensi yang totalitas mereka mengajarkan sendiri. Bahkan saya punya kenalan itu yang sudah 12 tahun baru bisa jalan. Dan alhamdulillah ini sudah baru usia muda, saya bilang ya, masih 3 tahun. Saya paksa untuk mencoba untuk menjalankan step by step untuk sekolah alami atau green school ini dari usia dini. Nah, mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Kalau yang mau lebih jelas bisa langsung ke lokasi aja kalau saya lebih. Iya. Jadi semua itu perlu proses, kita menjalani proses. Seperti katakan tadi ada yang 12 tahun. Ini ya suka 3 tahun sudah banyak kelihatan ya. Dan green school Lembang yang dikatakan kelasnya itu ya bagus tapi tidak mewah gitu, sederhana saja. Ya sekedar yang penting apa namanya, benar-benar bisa nyaman buat generasi penerus kita, anak-anak kita itu belajar tentang mengelola lingkungan kita. Baik, saya rasa itu teman-teman sekalian Harumania. Nanti mungkin saya bisa tunjukkan ya suasana yang ada di sini, dan kalau masih penasaran silakan datang. Alamatnya bisa disebutkan? Kami berada di Rembige, tepatnya Rembige Timur, di
Jalan Melati 8, pinggir kali. Kalau orang sebut di sini sih katanya dulu sejarahnya Giong Gambe namanya di Rembige. Ya, yang populernya Giong Gambe lah sebutannya, atau base camp biasa disebut di sini. Anak-anak muda Rembige, insya Allah semua tahu lah di situ. Iya. Sampai saya dibilang Bapak Magot. Magot. Jadi yang punya gelar magot di Gelar kota magot. ini ada beberapa orang ya. Gelar tambahan kita Magot disebut. Iya. Ini anaknya? Ya. Sini nih. Sini. Ini nomor berapa ini? Nah, ini di TK. Jadi sekolahnya kita coba untuk apa kita iya. buatkan di situ. Oke, Harumannya begitu saja dulu. Terima Lain kali kita ketemu lagi dalam suasana yang berbeda, dan saya harap kita semua banyak belajar tentang mengelola lingkungan kita. Kita mulai dari sekarang, dari hal yang kecil. Kalau bukan kita, siapa lagi? Demikian, salam pesona harum.